Mimpi lama. Belum ada yang mewujudkan. Kabinet 1001 Menteri. Next. Kabinet 1001 Menteri. Banyak pengamat selalu ingin presiden terpilih untuk membentuk kabinet yang ramping. Maksimal berapa menteri baru bisa dikatakan ramping? Presiden Gus Dur adalah orang pertama yang mengurangi kementerian, yaitu Departemen Penerangan Sosial, kalau tidak salah. Saat itu saya bermimpi akan dibentuk kabinet 1 menteri dengan mengurangi departemen yang kurang berdaya guna. 1001 menteri tidak boleh semua berkantor di DKI kecuali yang memimpin departemen dan tidak boleh punya staf yang gemuk, maksimum 1 menteri 10 orang pembantu dari staf paling rendah sampai ke asisten pribadi. Menteri negara non-departemen ini wajib berkantor di daerah dengan tugas utama mengembangkan potensi, absolute advantage, daerah tersebut. 1001 dibagi 37 provinsi 27 menteri per provinsi. Setiap menteri wajib mencari potensi dan membuat sebuah proyek strategis nasional dalam jangka waktu sekitar 3 tahun tiap proyek. Jika satu proyek perlu danaan sebesar 250 miliar perlu alokasi APBN sebesar 250 T dalam waktu 3 tahun. Catatan, proyek ini harus masuk kategori sektor real. Next. Kualifikasi ideal seorang menteri. Presiden itu pasti pemimpin tapi seorang menteri? Menteri itu pengelola departemen atau pemimpin. Pemimpin harus mempunyai kualifikasi lebih tinggi daripada pengelola, iya kan? Pemimpin akan mencapai tujuan, visi misi, baik ada modal sumber daya yang diperlukan maupun tidak ada. Pengelola baru bisa mencapai tujuan bila tersedia sumber daya yang diperlukan. Pengelola wajib punya kompetensi mengatur, to manage. Salah satu pengertian, to manage atau manajemen, yang paling saya sukai adalah, to get things done through people, alias mengatur sedemikian rupa hingga kerjaan selesai melalui orang lain. Dikelola adalah cara kerja, urutan kerja, dan koordinasi satu pekerjaan dengan pekerjaan lain. Wajib tahu kerjaan apa yang harus dikerjakan, bukan sekadar penguasa yang mengatakan bereskan. Apa yang harus dibereskan? Bagaimana baru dikatakan beres? Semua itu harus jelas. Pemimpin lebih dari pengelola yang bisa meminta pemimpin untuk menyediakan sumber daya. Pemimpin itu sendirilah yang harus mencari, mengupayakan dari tidak tersedia menjadi tersedia sumber daya yang diperlukan. Next. Presiden sebagai pemimpin. Modal utama seorang pemimpin adalah kepercayaan dari yang dipimpin, karena itu sangat ideal bila dipilih melalui pemilu. Pemimpin negara terikat oleh negara itu sendiri. Karena negara punya tujuan, jadi visi misi seorang presiden sebenarnya ya tujuan negara itu sendiri. Dalam pemilu khususnya kampanye para calon selalu diminta memaparkan visi misi, padahal yang dinyatakan itu seharusnya adalah program, kegiatan apa yang akan dilakukan agar tujuan negara tercapai. Presiden dalam mewujudkan tahapan tujuan negara perlu sekurang-kurangnya 2 kelompok menteri, yaitu mereka yang memikirkan bagaimana sumber daya bisa diperoleh dan mereka yang memikirkan bagaimana sumber daya ini dimanfaatkan untuk investasi, memanfaatkan keunggulan mutlak yang ada, absolute advantage, atau keunggulan persaingan, comparative advantage. Dengan tekanan harus di sektor real pada tingkat operasional teknis bukan sekadar kebijakan. Tentu saja kelompok 2 lain yang menjaga roda pemerintahan tetap berjalan. Pada kelompok yang melakukan investasi inilah perlu ditunjuk orang-orang yang kapabilitasnya baik dengan ruang lingkup yang sempit, pendekatan 1 menteri 1 proyek. Jadi butuh banyak menteri tapi tidak berjejal di DKI tapi tersebar seantero Nusantara. Next.